Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem bus. Pengertian sistem bus. Pengertian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, input-output dalam menjalankan tugasnya. Sistem bus dapat dibedakan atas data bus, address bus, dan control bus. Jenis-jenis sistem bus itu ada dedicated, suatu saluran bus dedicated secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Dedikasi fisik berkaitan dengan penggunaan multiple bus yang masing-masing bus itu terhubung dengan hanya sebuah subset modul. Keuntungan yang utama dari dedikasi fisik adalah throughput yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas data yang kecil. Kerugiannya adalah meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Multiplex adalah metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungan time multiplexing adalah memerlukan saluran yang lebih sedikit yang membuat ruang dan biaya. Kerugiannya adalah diperlukannya rangkaian yang lebih kompleks di dalam setiap modul. Struktur sistem bus. Ada data bus. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Yang selanjutnya ada address bus. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Fungsinya ini untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, untuk mengirimkan alamat word pada memori yang akan diakses CPU, untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul, dan semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Dan fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol bus yaitu yang pertama itu untuk spesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, mengirimkan alamat word pada memori yang akan diakses CPU, untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya di sini ada sebuah diagram, ada gambar dari sistem bus. Di sistem komputer berbasis mikroprosesor terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Yang pertama itu ada data bus atau bus data yang berfungsi untuk mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor. Lalu ada address bus atau alamat yang berfungsi mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau input-output. Bus control atau control bus itu berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Di sini ada skema sistem bus. Sistem bus ini meminta alamat memori dari sebuah memori alamat input-output dari suatu peranti. Ada 4 tipe kontrol, yaitu ada memory read control yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor, ada memory write control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori, ada input-output real control yang menyatakan transfer data dari peranti input-output ke mikroprosesor, dan ada input-output write control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti input-output. Dan sekian presentasi saya mengenai sistem bus. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.